Ya kalau kayak gitu berarti sifatnya lebih ke apa ya? Egois. Egois. Ya, egois karena meyakini diri sendiri gitu kan. Ya, bukan berarti kita selalu benar gitu kan ya, gitu karena kebenaran itu dinamis. Zen. Oh ya, Gua gimana, paling Bu? bingung nih Jen ya. Gua ada sedikit unek-unek gitu kan. Ah, Jadi gimana menurut lu pendapat lu tentang keyakinan? keyakinan. Iya. Kalau ditanya keyakinan, semua orang itu harus yakin. Harus yakin. Ya, harus yakin. Dan setiap orang itu pasti punya keyakinannya Pasti punya masing-masing. keyakinannya masing-masing, entah itu dalam sosial maupun dalam agama gitu kan. Oh, dalam Seperti agama itu. juga ya. Ya, dan keyakinan itu membuat kita nyaman. Keyakinan itu membuat kita nyaman. Dan berarti nggak bisa dong keyakinan itu dilimpahkan ke orang lain gitu. Maksudnya ketika lu yakinin sesuatu, terus kemudian lu pengen nih temen lu nih ikut keyakinan lu gitu. Bener Iya. nggak kalau gitu? Ya gimana ya? Ya kalau menurut gue sih soal keyakinan itu nggak bisa dipaksakan, Bang. Iya. Gitu. Jadi ya kita masing-masing aja gitu. Tergantung mereka mau yakin ke kita atau kita mau ngeyakinin dia gitu. Ya dia juga punya keyakinan masing-masing seperti juga itu. sih. Jadi nggak harus lah gitu diwajibkan untuk meyakini dia atau dia meyakini kita gitu. Dalam hal apapun. Dalam hal Ini agak apapun. kontennya agak sensitif juga ya, masalah agama misalnya Ya. kan, keyakinan beragama, terus Ya. kemudian keyakinan apa ya? Keyakinan bersosialisasi gitu kan. Nah, iya. itu emang ya. Jadi emang keyakinan itu nggak bisa kita paksakan ke orang lain gitu. Ke orang lain, betul sekali, Nih, Mbak. kalau nyerepet-nyerepet tentang cinta nih, contohnya aja ya. Lu punya cewek. Punya dong. Nah, cewek lu cantik kata siapa? Kata lu gitu kan? Ya iyalah. Karena emang keyakinan lu. Keyakinan gua gitu, iya betul. Lebih tepatnya selain keyakinan, kalau halnya kita bandingkan sama cewek ini gimana? Kalau keyakinan gimana ya? Susah ngejawabnya. Masalahnya gini, Bang. Gimana? Kalau misalkannya apa ya? Keyakinan itu ya timbul dari perasaan kita sendiri loh. Perasaan. Ya, timbul dari perasaan kita sendiri. Contohnya aja, ketika gua cinta sama cewek gua gitu kan ya. Ya mungkin menurut orang lain cewek gua tuh gini, tapi kan menurut gua, perasaan gua, cewek gua tuh gini, dan itu diyakini oleh gua gitu. Oh, berarti nggak diyakini sama mereka gitu. Dan ini gitu. ini yang menurut gua gimana kalau pendapat gua ini kayak gini, Bang Jen. Keyakinan itu membuat apa ya? Membuat suatu konflik juga menurut gua gitu. Ya, Apalagi kalau misalnya nanti lu nih udah nikah gitu kan. Ya. Kan kebanyakan nih cewek yang bawain laki-laki. Maksudnya cowok rata-rata bakal ngikut ceweknya gitu kan. Walaupun dikatakan bahwa cowok itu adalah seorang pemimpin gitu kan. pemimpin. Dan kebanyakan orang kan gitu, Bang Jen. Jadi keyakinan ini merupakan hal negatif apa positif menurut Bang Jen? Tergantung kita cara membawakannya. Cara membawakannya lagi gitu. Ya, seperti itu. Ini gue pengen tanya Bang Jen, ketika lu merasakan keyakinan lu itu lebih dari orang lain, sedangkan orang lain menurut lu salah, lu suka ngapain tuh orang lain yang menurut lu salah tuh? Ya kalau kayak gitu berarti sifatnya lebih ke apa ya? Egois. Egois. Ya, egois karena meyakini diri sendiri gitu kan. Ya bukan berarti kita selalu benar gitu kan ya, gitu karena kebenaran itu dinamis. Dinamis. Ya, Dalam arti kata kebenaran dinamis seperti apa Bang? kebenaran dinamis itu ya ketika nih seperti contoh angka 6 ya. Iya. Di pandangan gua ini tuh angka 6. Tapi di pandangan lu angka berapa? 9. Nah, itu. Oh iya, berarti bagaimana sudut pandang Sudut pandang kita memandang kebenaran dan keyakinan ini gitu. Nah, itu. Gua setuju sih Bang Jen. Enggak, gua cuma ada pengalaman gini Bang Jen ya. Gimana? Ketika maaf ya kita sensor aja ya. Ya. Ada seorang yang mempunyai akidah, keyakinan gitu kan, keyakinan bahwa ajaran yang dia anut ini ajarannya paling benar gitu. Terus kemudian ketika melihat orang lain yang ajarannya memang berbeda gitu kan, ya contohnya yang global-global aja deh, NU sama Muhammadiyah, gitu kan, NU sama Muhammadiyah, ini NU sama Muhammadiyah, padahal sebenarnya ya tujuannya sama aja sih menurut gue pribadi gitu kan. Soalnya akhirnya bakalan kemana? Ke surga. Ke surga ya, ketenangan gitu kan. Iya, ketenangan. Nah, ibaratnya lu mau ke Cirebon lu jalan baru, gua jalan ke sana, muter gitu kan. Yang sebenarnya sama-sama ke sana Sama-sama ke gitu Cirebon kan. gitu, iya. Jadi yang
yang paling riskan itu ketika orang lain tidak dapat menerima, saling menerima gitu, menguatkan egonya masing-masing. Gitu kan. Ya mana mungkin lah gua suka sama cewek lu karena memang cewek gua cantik, cewek gua bisa ngayomi ya. Ya itu versi lu gitu kan. Iya itu. Gak mungkin kan gua ya udah gua juga sama cewek lu gitu kan. Gak bisa kan. Gak bisa kayak gitu. Gak bisa ya, ini ada. Waduh ini. bahaya itu. Nah kayak gitu Bang Jen untuk masalah keyakinan gitu kan. Tapi gue pengen tanya sama lu gitu kan. Sepanjang lu hidup gitu kan. Lu kan udah melanglang bahaya gitu kan. Melanglang bahaya gitu kan. Bukan buana gitu. Bukan buana, bahaya ini kan. Yang lu dapetin lo misalnya masalah akidah nih. Lu pribadi gimana? Maaf ini ya untuk maksudnya tuh nyerempet-nyerempet ke akidah gitu kan. Ya gua punya akidah sendiri. Punya akidah sendiri. Maksudnya tuh ya bukan berarti gua murtad dari ajaran-ajaran nenek moyang gua gitu kan ya. Soalnya kan sesuai keilmuan gua, sesuai ke pengalaman juga, keyakinan gua dan keyakinan sendiri itu timbul dari pengalaman dan keilmuan gua gitu. Jadi semuanya itu mempunyai proses, dan proses itu nggak bisa disamain ya antara proses ente, jangan aneh. Oh ya iyalah. Itu nggak bisa kan, Bib? Lah. Nggak bisa teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya ketika kita berbicara tentang kebenaran karena kebenaran itu apa tadi? Dinamis ya. Iya. Bagaimana sudut pandang kita melihat suatu kebenaran gitu kan. Dan ada nih kasusnya misalnya lu setiap harinya hidup lu tuh kayaknya sengsara banget kayaknya. Misalnya Bang Jan ya. Paling sengsara merasa gitu kan. Tapi padahal di luaran sana masih banyak yang lebih sengsara gitu. Jadi pandangan yang perlu dirubah apa menurut ente Bang Jan? Kalau menurut gua, kalau misalkannya ada di posisi itu, ya intinya kita harus bersyukur dalam artian keyakinan masing-masing gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, ketika kesengsaraan kita tidak disyukuri, mereka itu mengharapkan apa yang kita alami. Tentunya, maksudnya tuh gini, sederhananya gini. Kesengsaraan itu ada levelnya Bang. Ada level-levelnya gitu. Ya mungkin kita kesengsaraan di level ini, orang lain di level ini. Nah si orang yang di level itu mungkin mengharapkan ada di level ini. Posisi dia ya, gitu, di posisi dia gitu. Jadi tetap melihat ke bawah gitu. Tetap melihat ke bawah, jangan ke atas gitu. Iya, Bapak makanya paling bingung gua maksudnya gimana ya ketika kita setiap orang punya masalah gitu kan. Sampai-sampai kita yang merasa yang punya masalah paling punya masalah gitu. Menurut gua pribadi ngapain gitu kan? Karena hidup itu cuma satu jalannya. Jadi nikmatin. Iyalah. Nikmatin. Kita punya agama, kita punya akidah. Kalau kita nggak nikmatin sesuatu dengan keyakinan kita, ya buat apa dijalanin? Nah, iya. Bukan berarti gua pengen kalian itu bebas, bukan. Tapi tetap ada koridornya lagi. Nah, gitu. Itu. Karena satu nih, gimana? Proses tidak akan mengkhianati hasil. Proses kagak akan mengkhianatin hasil. Nah, untuk itu. masalah itu ya emang kalau berbicara tentang keyakinan, apalagi tentang agama nih Bang, ini riskan banget nih Bang. Riskan banget iya. Dan juga ya memang agama itu candu. Pernah kata siapa itu? Gue lupa lagi. Apa ya gue lupa lagi. Ini agama itu candu gitu. Emang iya sih candu menurut gue pribadi gitu. Bahwa NU dengan ke-NU-annya, Muhammadiyah dengan ke-Muhammadiyahannya. Gitu. Dan ya itu haknya masing-masing. Haknya masing-masing. Ketika berbicara tentang keyakinan menurut gua Bang Jan, itu posisinya berbicara dapur. Iya. Tapi ketika di publik itu udah bukan lagi keyakinan Bang Jan. Iya. Tapi perdebatan. Setuju nggak Bang Jan? Karena keyakinan itu bukan untuk didebatkan. Iya, tapi ketika timbul ke permukaan, ketika orang berbicara tentang keyakinan, saling menguatkan dengan keyakinannya masing-masing, dan menurut gua itu yang paling fatal. Nah, itu. Karena ya akidah yang paling ini tuh ya akidahnya dia sendiri gitu kan, kepercayaan dia. Ya, karena kalau misalkannya seperti itu nanti timbulnya ego untuk saling membenarkan diri sendiri. Kan itu dilarang gitu. Betul. Makanya jadi ya perpecahan ya negara kita contohnya gitu kan. Ya karena ego itu egonya yang tinggi. Egonya yang tinggi, keyakinannya yang tinggi bahwasannya tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi bahwa contohnya gua kan suka warna merah. Lu suka warna hijau gitu kan. Nah, apakah gua harus paksa lu untuk suka warna merah? Gitu. Ya, kalau lu paksa gua marah dong. Nah, iya itu kan. Jadi keyakinan masalahnya masalah toleransi. Iya, benar. Gua setuju. Untuk keyakinan sendiri itu apa ya? Konsumsi sendiri lah. Iya, benar. Ya.
Jadi jangan gatal gue. jangan terlalu dipaksakan untuk harus ini ya, karena semua ada proses. Ada prosesnya ya. Iya. Emang gue nggak habis pikirnya aja sama orang-orang yang memang Ya. udah tahu dia punya akidah, dia Ya. punya keyakinan, Iya. tapi masih mempermasalahkan bahwa orang lain itu salah loh. Orang lain itu harus seperti saya loh. Bahaya itu, fatal. Nah, ini menurut gue pribadi yang gue pelajari gitu Bang Jen. Jadi gue tuh kan gue udah dibilang sesat gitu kan. Gara-gara gue mempelajari satu ilmu, keilmuan hipnoterapi Bang Jen. Gue dikata sesat gitu kan. It's okay, gue nggak apa-apa. Karena apa? Gue paham. Karena dia nggak mempelajari ilmu yang kita pelajari gitu. Dan juga sebaliknya, ketika dia mempelajari keilmuan-keilmuan yang lebih tinggi dari level lu gitu Iya. kan, ya lu bilang dia sesat gitu. Iya sih. Sama aja kan seperti Iya. itu. Dan tapi gue lebih tepatnya lebih memilih diam gitu kan, ketika harus iya. berdampingan Betul. atau berpapasan dengan orang-orang yang memang mempunyai ego tinggi Nah, gitu kan. betul. Dan kita juga sebagai masing-masing orang pasti nih menilai nih. Betul. Ini orang kayak gimana sih? Nah, Nggak semua akidah itu bisa dimasukkan ke orang lain gitu. Ke orang Karena lain, mereka betul juga sekali. akidahnya udah nempel gitu. Entah dari pengalaman kehidupannya. Dan ya simpel, harus bikin simpel, sesimpel-simpelnya walaupun dengan banyak aturan gitu kan. Itu yang paling sulit Bang Jon. Ya, nggak jauh sama cinta kaitannya tuh. sama Iya. cinta. Lu punya cewek, cewek lu lah cantik Ya sama lu. iyalah, betul sekali itu. Oh batul gitu. Minum ini. Ini kagak ada air. Airnya ini air walungan. Nggak ada air, weh. Ini kita lagi di mana Bang Jon posisinya? Di Sungai Cisande. Sungai Cisande. Ya, aliran Sungai Cisande. Ada Cisande gitu kan. Ini ketenangan nih. Gua kagak tahu nih apakah kegiatan kita ini dicatat sama Gusti Allah buat apa? Sebuah ibadah gitu kan. Ya. Kita ngobrol terus kemudian dari rumah ke sini kan kita lihatnya bikin konten gitu kan. Kita ngobrol ngalir ngidul gitu kan. Ya. Kemudian. Jadi ya gua harap juga sih ya nggak mungkin nggak dicatat atau gimana, kita mending kita lakuin gitu kan. Ya, nggak apa-apa. Ya namanya juga kita hidup di dunia gitu kan, bermacam-macam, apalagi di negeri Konoha gitu kan Di ya. Konoha banyak banget variasi Banyak gitu kan. banget variasi ya. Namanya juga negeri Nusantara gitu kan. Nusantara. Iya, berbeda-beda baru-baru- tapi tetap satu. gitu. Tetap satu gitu kan. Ya, Aneh aja di harusnya Indonesia kayak gitu. Ada yang Tadi baru-baru tuh- berita nih kemarin. Apa yang aliran apa? Soekarno. Oh iya, aliran Soekarno. Ini gue juga kagak pikir ya ada positifnya dan negatifnya menurut gua kan. Banyak versi lah untuk menafsirkan apa yang mereka lakuin ya gitu kan. Nah itu menurut gua pribadi itu salah satu contoh akidah. Terus kemudian akidah yang udah apa ya? Coba bayangin Bang Jen, kalau satu orang dua orang nggak masalah. Ini satu masjid gitu kan. Wih ini ngeri banget nih menurut gua gitu kan. Nah inilah suatu apa ya? Suatu kehebatan doktrinitas. Ya. Orang bisa bunuh diri, orang bisa drop, orang bisa ngelakuin bom bunuh diri, itu karena doktrinitas menurut gua. Ya. Jadi memang berbahaya sangat gitu kan. Tapi ya gua cuma ngasih informasi aja, nggak mau menyempet gimana gitu kan. Iya, betul sekali. Ada cewek Bang nih. Berarti siapa nih? Lu sama cewek aja ngelirik, Bang. Ya elah, kita kan normal Bang. Oh, iya, Kita kan betul. cowok gitu kan. Ya. Walaupun kita sering berdua gini, kita normal boy. Betul. Bukan berarti normal ya. nggak kayak apa yang viral kemarin. Konser itu apa? Konplet. Oh, konfly. Ya. Ya gua nggak mau ngebahas ke sana lah. Intinya gua di sini Iya, iya. cuma ngebahas keyakinan gitu kan, bahwa nggak setiap keyakinan itu dapat kita paksakan ke orang. Nah. Karena mereka juga punya keyakinannya masing-masing. Nah, dan juga keyakinan itu membawa ketenangan, Iya. kenyamanan gitu. Nah, di mana lu mendapatkan ketenangan, lu jalanin ya. Nah, Gitu iya. ya. Sampai lu nggak dapatkan kenyamanan, sampai lu nggak dapatkan kenyamanan, lu baru keluar gitu ya, keyakinan lu gitu kan. Ya, betul sekali. Nah, mungkin gitu aja Bang Jen. Silakan tetap disasun Bang Jen. Siap, barangkali gitu aja konten kita ya di Iya. mana ini? Di Cisande gitu kan ya. Sok atulah tutup we. Ya udah kita tutup aja ya. Saya Zaki dan di sini ada Habib Zen. Mang Zain. Oh iya, Mang Zen. Kita tutup. Walah. Sampurasun. Sampurasun. Rampes.